Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan membuka hati kita untuk firman Allah. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini kami masih boleh menikmati hari yang baru. Tuhan, Engkau Allah yang melihat setiap hati dan kehidupan kami, sucikan, kuduskan, supaya pagi hari ini hati kami boleh terbuka untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan melihat satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul kekhawatiran. Dan kita akan membaca di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Firman Allah berkata demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti pernah merasa khawatir. Kekhawatiran itu bisa membuat hati kita menjadi lemah. Orang yang khawatir itu bisa menghilangkan semangat di dalam diri orang tersebut. Ketika kita khawatir, tidak saja hati kita yang lemah, tetapi semangat kita pun menjadi turun. Ada begitu banyak hal yang akan membuat seseorang itu menjadi khawatir. Misalnya masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa kekhawatiran itu adalah beban yang membungkukkan seseorang? Kekhawatiran itu membebani hati. Kekhawatiran itu bisa membuat orang menjadi terpuruk. Itu sebab kita mau belajar saat pagi hari ini untuk kita tidak menjadi khawatir. Kata membungkukkan di dalam ayat ini menggambarkan seseorang yang terbebani oleh masalah. Kekhawatiran membuat hati kita itu menjadi berat. Ketika kita khawatir, maka kekhawatiran itu bisa membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang depresi dan tertekan. Kekhawatiran itu menghalangi iman kita. Ketika kita khawatir, maka kita tidak lagi berfokus kepada Allah. Ketika kita khawatir, maka kita akan kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Sebaliknya, kita justru akan berpegang dan berfokus hanya kepada permasalahan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kekhawatiran itu membebani hati seseorang dan bisa membuat orang menjadi depresi, maka kata-kata yang baik itu memiliki kuasa. Kata-kata yang baik itu bisa membangkitkan semangat seseorang. Kata-kata yang baik itu bisa memberikan kegembiraan di dalam hati seseorang. Kata-kata yang baik itu memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kondisi hati seseorang. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar untuk memperkatakan kata-kata yang baik. Sehingga apa? Sehingga orang lain boleh dikuatkan. Sehingga orang lain boleh dibangkitkan. Sehingga orang lain boleh kembali disegarkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari belajar memperkatakan kata-kata yang baik, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Bukan memperkatakan kata-kata yang sia-sia. Karena apa? Karena firman Tuhan, janji-janji Tuhan adalah penghiburan bagi setiap hati yang gelisah. Janji Tuhan, firman Tuhan adalah penghiburan bagi setiap hati yang gundah gulana. Firman Allah itu menghidupkan, bukan melemahkan, bahkan bukan pula mematikan. Jikalau hari-hari ini kita
merasa khawatir, apa yang harus kita lakukan untuk melenyapkan kekhawatiran tersebut? Tentunya kita mau belajar bersandar terus kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Dengan berdoa artinya kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan dan menerima damai sejahteranya, sehingga kekhawatiran itu pun akan hilang. Bagaimana agar kita tidak menjadi khawatir? Mari kita belajar membangun komunitas yang bisa saling menguatkan kita. Kita membangun komunitas yang bisa saling menopang, mengingatkan kita. Bukan komunitas yang melemahkan, bukan komunitas yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Saya dan saudara dipanggil untuk menghibur satu dengan yang lain. Saya dan saudara dipanggil untuk bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya lewat perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yaitu perkataan-perkataan firman Allah. Mari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan pengharapan dan sukacita, bukan kekhawatiran. Amsal 12 ayat yang ke-25 mengingatkan saya dan saudara bahwa kekhawatiran bisa membebani hati, bisa membuat orang menjadi terpuruk, tetapi perkataan yang baik dapat membangkitkan semangat. Perkataan yang baik dapat memberikan penghiburan. Sebagai orang percaya, saya dan saudara dipanggil untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi orang-orang yang khawatir, tetapi kami boleh menaruh pengharapan kami kepadamu. Kami boleh bersandar kepadamu lewat doa-doa kami. Dan kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk mengisi hati kami dengan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu menghidupkan kami. Di dalam firman-Mu ada penghiburan, ada sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau menolong di sepanjang hari ini. Tuhan tolong di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Ampuni ya Tuhan setiap salah dan dosa kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.